Di tengah gempuran iklan digital berbasis AI, brand yang kuat makin penting. Bukan cuma soal canggihnya teknologi, tapi konsistensi pesan, visual, dan karakter. Dengan dukungan edukasi dari Digital Pointer, pelaku bisnis bisa belajar membangun brand yang solid agar iklan berbasis AI lebih tepat sasaran dan berkesan. Silahkan lihat dan dengarkan Oke, podcast yuk kita ini. langsung bahas aja pertanyaan Anda. Banyak banget yang nanya, kenapa sih branding masih penting banget? Padahal kan saya udah pasang iklan buat naikin penjualan. Buktinya apa? Pertanyaan bagus banget, dan ini relevan sekali. Betul. Nah, untuk menjawabnya, kita bakal coba bedah gimana dunia iklan digital, khususnya di Meta, itu lagi berubah total. Dan kenapa perubahan ini justru bikin brand jadi senjata yang paling penting. Dan ini nyambung sekali sama analisis dari seorang pakar Meta Ads yang jadi sumber kita. Dia bilang permainannya itu udah bukan lagi soal siapa yang iklannya paling keren. Oh ya, terus soal apa dong? Soal siapa yang paling dipercaya. Oke, ini menarik. Katanya ada 3 zaman periklanan ya di Meta. Mungkin bisa dijelaskan sedikit biar kita semua dapat konteksnya? Tentu, jadi era pertama itu namanya era media buying. Dulu itu, yang menang itu yang paling jago teknis. Jago teknis gimana tuh? Yang paling lihai menargetkan audiens, bikin alur penjualan yang rumit, pokoknya jago-jagoan setting di belakang layar gitu. Ah, oke. Jadi ini eranya para media buyer jadi dewa ya. Terus apa yang berubah? Platformnya kan makin pinter. Meta mulai mengotomatisasi banyak hal teknis itu. Nah, keunggulan jadi geser deh. Kita masuk ke era kreatif. Era kreatif. Di sini, jagoannya adalah yang bisa bikin konten iklan gambar atau video, yang paling cetar, paling bisa bikin orang berhenti scrolling. Masuk akal. Dari jago teknis jadi jago visual. Tapi sekarang ada pemain baru kan? AI. Ini ngubah semuanya lagi dong. Tepat sekali. Sekarang kita ada di era AI. Dan teknologi ini bisa dibilang meratakan lapangan permainan. Maksudnya meratakan? Gimana? Bisnis kecil yang dulu mungkin sumber dayanya terbatas, sekarang bisa bikin konten berkualitas tinggi pakai AI. Bisa nyaingin perusahaan raksasa. Nah, disinilah letak jawaban atas pertanyaan Anda tadi. Oke. Kalau semua orang bisa bikin iklan yang sama bagusnya, lalu apa yang jadi pembeda? Nah, itu dia pertanyaannya. Apa kreativitas manusia jadi nggak penting lagi gitu? Justru sebaliknya, ketika semua iklan kelihatannya sama bagusnya karena AI, konsumen itu bakal cari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang otentik. Kepercayaan ya. Betul. Mereka akan lari ke brand yang mereka kenal, yang punya reputasi. Di tengah lautan konten buatan mesin, brand yang punya suara manusia itu jadi pemenangnya. Oke, ini menarik. Ada contoh konkretnya nggak? Maksudnya, gimana ini kelihatan di iklan sehari-hari? Validasinya apa? Ada, dan ini taktik yang cerdas banget. Sumber kita menyoroti penggunaan creator atau influencer dalam iklan. Ah, ini sering lihat sih. Nah, kenapa ini berhasil? Karena Anda itu bukan sekedar menayangkan produk. Anda sedang meminjam kepercayaan yang udah dibangun si creator itu sama audiensnya. Meminjam kepercayaan. Suka istilahnya. Iya kan? Ketika audiens melihat wajah yang mereka kenal dan sukai, iklan Anda tuh langsung dapat nilai plus. Langsung dapat perhatian lebih. Bener juga, kalau lihat orang yang kita follow tiba-tiba muncul di iklan, refleksnya beda. Pasti berhenti dulu buat lihat. Persis. Dan dampaknya itu berlapis. Jangka pendek, ya performa iklan bisa naik. Tapi jangka panjangnya, Anda lagi membangun asosiasi positif. Mirip kayak merek jam tangan mewah yang kerjasama sama atlet juara dunia. Oh iya ya. Mereka kan nggak cuma jual jam, mereka jual cerita soal presisi, sukses, dan keunggulan. Cerita itu yang nempel ke brandnya. Oke, jadi brand adalah pemecah kebuntuan di era AI sekarang. Tapi katanya ke depan bakal lebih seru lagi, kita bakal mulai jualan ke AI. Tunggu, ini maksudnya gimana? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, Iya, haha. tapi idenya gini. Di masa depan, mungkin setiap orang punya asisten AI pribadi yang super pinter. Asisten ini tahu persis selera kita, ukuran baju kita, semuanya. Oke. Jadi, nanti kita nggak akan cari barang sendiri. Kita tinggal bilang ke AI kita,
carikan saya jaket. Dan AI-nya yang akan bekerja gitu. Betul. Dan AI ini nyarinya bakal super spesifik. Misalnya, jaket untuk jalan sore sama anjing, bahannya tahan air, khusus buat pria tinggi 175 cm, dengan lengan lebih panjang dari rata-rata, Wow. dan harus ada kantong khusus buat nyimpen bola anjing. Haha, sampai ada kantong bola anjing, itu detail yang luar biasa, Sam. Tapi ini kan justru jadi kesempatan emas buat bisnis kecil, kan? Tepat. Iya, brand raksasa mana mau repot-repot bikin produk sespesifik itu? Dan itulah poin kuncinya. Ini benar-benar membalikan logika pemasaran. Dulu kita teriak ke banyak orang berharap ada yang nyangkut. Sekarang kita harus bisa berbisik ke satu algoritma yang mencari sesuatu yang super spesifik. Nah, dalam skenario ini, brand Anda adalah identitas Anda sebagai penyedia solusi untuk pasar ceruk itu. Branding bukan lagi cuma buat raksasa, tapi jadi cara bisnis kecil untuk jadi raja di kerajaannya sendiri. Oke, gambaran besarnya jadi jauh lebih jelas sekarang. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda di awal, di era AI ini, iklan itu penting buat bikin orang melihat Anda. Tapi branding lah yang bikin orang akhirnya memilih dan percaya sama Anda. Itulah pembeda utamanya saat semua hal lain terlihat sama. Sip. Dan sebagai penutup, saya tinggalkan satu pemikiran deh untuk Anda renungkan. Kalau di masa depan kita akan menjual kepada agen AI, Iya. ini memunculkan pertanyaan baru yang krusial. Gimana cara Anda membangun sebuah brand yang nggak cuma dipercaya oleh manusia, tapi juga mudah diidentifikasi, dipahami, dan direkomendasikan oleh sebuah algoritma?